lah ya, itu kan karakter dia, hak dia mau bilang apa tentang saya. Tapi yang jelas kalau saya dan juga tim bukan tipe orang yang ketika dapat tuduhan apa kita berkuar-kuar ke media, ke sana ke sini. Itu kita kembalikan lagi ke personal masing-masing sih. Itu kalau kita ya santai aja tanggepinnya. Lebih lebih ya betul sih, lebih ke sedih, terus lebih ke saya nggak kenal sama orang-orang ini, tapi orang ini bermunculan seolah-olah pengen ada keuntungan kali ya dengan cari pansos atau apa, saya nggak paham. Tapi yang jelas saya benar-benar pure, saya nggak kenal sama mbak ini atau sama orang-orang yang menyerang personal saya seolah-olah saya kenal, itu saya nggak tahu menau. Agak lucu sih dengan statement salah satu oknum yang bilang yayasan kita bodong. Zaman sekarang itu kan gampang untuk melacak nama yayasan. Ya, ada di website gitu. Tinggal ketik aja Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, itu kan jelas ada alamatnya, ada namanya, ada nomor registrasi yayasan kami juga gitu. Jadi jelas lah. Terus kita pun di sini kan konten kreator mbak, yang jelas ada pelang di yayasan kita. Dibilang bodong agak lucu sih gitu, karena nggak mungkin juga kalau saya bodong, yayasan kita bodong, terus kita bilang di media sosial, khususnya di YouTube, yayasan kita namanya ini kan itu tidak mungkin. Itu kan menjelekkan nama saya juga dong gitu. Ya ini yang kita tunjukkan secara nyata dan real. Makanya kalau aku pribadi lebih menunjukkan sesuai dengan fakta dan nyata. Aku bukan tipe orang yang berkuar-kuar tanpa adanya bukti sih, itu aja. Setidaknya walaupun saya tidak kaya, saya bisa berguna untuk orang lain. Itu aja. Jadi ada statement yang bilang yayasan yang membuat membiayai hidup saya, katanya saya hedon dan lain-lain. Terbalik, pendapatan saya yang saya membiayai yayasan saya. Lebih dari 50% saya keluarkan untuk merawat anak-anak, untuk merawat ODGJ. Itu bukan uang yang kecil loh. 1 kali ODGJ di RSJ aja itu bisa 2 digit gitu. Jadi ya saya ikhlas, tapi kalau saya dikorek-korek kesalahan saya juga, ya kan saya juga bukan manusia yang sempurna. Itu aja sih statement saya. Yang saya lakukan masih sebatas normal kok, seperti itu. Aku sih pada saat ada oknum yang menyebarkan foto, video, buat saya kayak saya nggak kenal sama orang ini, mbak ini, saya juga nggak tahu dia siapa, tapi dia lebih cenderung menyerang saya seolah-olah mengintervensi saya salah, saya ini gitu. Kalau untuk saya kayak bingung aja harus gimana gitu. Oh, ngintilin ya. Ya saya nggak mau suuzon gitu, ya jalanin aja lah. Saya juga nggak ngapa-ngapain kok, seperti itu. Saya cuma hang out sama teman-teman, saya duduk, saya nggak ngapa-ngapain, dan buat saya itu masih sebatas sangat normal. Sebenarnya pada saat gini kita ceritakan, pada saat saya difoto, kita tuh sadar, bahkan teman saya negor itu ada moto katanya gitu, terus minta tolong sama security untuk menegur. Tapi pada saat ditegur, saya nggak tahu ada perdebatan apa, terus difoto lagi sama salah satu tim saya, teman saya gitu. Jadi kita tahu fotonya yang mana, orang yang mana kita tahu gitu. Iya betul sih, lebih ke sedih, terus lebih ke saya nggak kenal sama orang-orang ini, tapi orang ini bermunculan seolah-olah pengen ada keuntungan kali ya dengan cari pansos atau apa, saya nggak paham. Tapi yang jelas saya benar-benar pure, saya nggak kenal sama mbak ini atau sama orang-orang yang menyerang personal saya seolah-olah saya kenal. Itu saya nggak tahu menau. Mau dia mau nyerang kayak gimana pun, buat saya yang saya lakukan sosial ini adalah membantu dan berguna untuk orang, ya saya akan jalani lah. Ini kan kebaikan gitu, di luar dari personal saya ya gitu. Masa kita mau melakukan sesuatu itu harus menjadi bidadari kan? Nggak mungkin, saya juga manusia, pasti akan ada salahnya, pasti akan ada letak dosanya gitu. Nggak ada manusia yang sempurna kok. Ya saya berjanji, makanya tadi saya memberikan statement sampai kapanpun saya akan melakukan hal ini. Mungkin nanti pada saat saya menikah, mungkin saya nanti punya anak, terus impian saya memiliki yayasan lebih besar, saya akan jalani semua kok, sampai saya dipanggil sama-sama kuasa gitu. Karena saya pun punya anak asuh, udah 5 anak, 5-limanya ini sudah kita depositkan pendidikan. Jadi saya sudah siap apabila mungkin Allah berkehendak lain, saya dipanggil duluan, anak-anak saya ini sudah terjamin gitu untuk pendidikannya, untuk sekolahnya dan masa depannya.
sepakat bersama teman-teman ketika warga negara Republik Indonesia melaporkan warganya yang lain, itu diatur oleh undang-undang, dan itu sebagai hak asasi manusia seseorang diperbolehkan ketika dirinya dirugikan. Nah, terkait saya juga nggak tahu ya, karena memang waktu kemarin saya sudah tidak lagi sering diwawancarai, dan saya hampir 3 minggu, hampir 1 bulan ini saya silent. Saya punya prinsip, teman-teman. Siapapun orang yang tersinggung dengan perkataan saya mengedepankan adab, mengedepankan etik, dan saya meminta maaf. Meskipun pihak sebelah mengatakan permintaan maaf adalah tidak menghapuskan pidana, nggak ada masalah. Tapi kalau menurut saya itu baik. Nah, saya pun mendapatkan informasi di beberapa rekan di Komal sudah ada 4 nama, ya, si A, si B, si C, dan termasuk saya. Ya, saya cuman bisa melihat, ya, kalau ketika memang saya dilaporkan jauh-jauh hari pun saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tentunya saya akan melaporkan balik beberapa advokat yang sebelah, ya, kalau sekarang udah gak bilang sebelah lah, beberapa advokatnya NP yang sudah menyerang secara pribadi, dan kita akan lakukan hal yang sama. Jadi begitu saya dilaporkan kode etik, saya pun akan melaporkan kode etik. Begitupun dilaporkan, saya pun akan melaporkan. Bahkan mungkin saya umumkan sekarang saya akan dikawal oleh 50 lawyer. Herdelau akan dikawal oleh 50 lawyer dari Lembaga Hukum Indonesia dan dari Peradi juga, bahwa itu sikap mereka sebagai jiwa korsa kepada saya. Dan mungkin saya juga akan memberikan informasi, ada beberapa hal yang akan nanti saya pertimbangkan untuk membuat laporan baru untuk NP. Seandainya nanti saya yang beritikat baik untuk mengajak tabayun, sedikit saya menyinggung perasaan, saya meminta maaf, ya. Kemarin saya juga santer ada pembicaraan bahwa katanya saya menelepon mantan karyawannya, dan di situ saya dituduh akan memberikan imbalan segala macam. Yang pasti yang sudah jelas mereka minta nominal. Jadi mantan karyawannya NP itu meminta nominal dan sudah mempersiapkan 17 bukti-bukti. Jadi dia akan membocorkan 17 bukti-bukti tentang NP. Dan sudah saya pelajari, ya mungkin nanti kita lihat saja. Ya, kalau saya kan sudah mundur jauh. Sudah mundur perlahan. Saya tidak mau ikut campur lagi. Cuman saya tetap mensupport ketika saya berprinsip. Sampai kapanpun dalam perkara Agus dan Novi, saya pendukung Agus. Dan ya, dan saya adalah orang yang memang saat ini sampaikan kepada publik bahwa saya tetap mendukung Bang Farhad Abbas dan kawan-kawan, juga Mas Agus, karena di situ saya juga sempat memberikan suatu statement yang sangat keras, ya. Karena jujur teman-teman, ini saya kasih analogi. Jas saya ini warnanya hitam. Siapa yang menyampaikan jas saya ini warnanya abu-abu? Jadi untuk permasalahan ini, bagi orang yang katanya mau melaporkan saya, ini sudah kontras sekali, ya. Udah kontrasnya seperti apa? Saya tidak akan bisa merubah warna. Jadi saya adalah orang yang tetap akan melihat sikap mereka kepada saya.